Bismillah billah la haula wala quwata illa billah. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahil ladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi ya Allah anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kita taati, guru kita pengersa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Semoga beliau dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kiai kita Kiai Haji Muhammad Hari Nabi Akbar, semoga beliau tansah pinaringan rahmat dari Allah. Gusmat kita, ayah kita, pimpinan kita, panjenenganipun Gusmat Milenium bersama keluarga besarnya, para abdi-abdinya, semuanya semoga mendapatkan rahmat curahan kasih sayang dari Allah. Hadirin yang hadir, mudah-mudahan amalia khususiyah yang telah kita galang setiap hari Selasa ini, kita senantiasa dibimbing oleh Allah, senantiasa diberi hidayah oleh Allah, sehingga bagaimanapun apapun ya kesibukan kita, kerepotan kita, apapun yang kita hadapi, rintangan ujian yang telah silih berganti, namun tetap Allah menolong kita, kita bisa hadir. Mudah-mudahan kita semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa yang telah disampaikan berkali-kali sama guru kita, ilahi, wahai Allah anta maksudi, hanya Allah yang kita maksud. Niki bukan sesuatu hal yang mudah, tapi kita untuk bisa mengalihkan hati kita, Allah tujuan kita, waridho kamat lebih, dan Allah yang kita cari ridhonya. Ini dan minta kekuatan kepada Allah, bisa mahabbah kepada Allah dan bisa makrifat kepada Allah. Ini adalah merupakan rangkaian doa yang luar biasa. Hadirin, kita berlatih, kita latihan. Awake dhewe iku nuju krono Allah niku cek uang ya. Nggih. Masih krono liya-liyane niku. Nggo krono si A, krono si B, ada sesuatu. Makanya kalau kita tidak benar-benar kita jadikan ilahi anta maksudi sebagai pegangan kita yang kuat, maka kita akan sia-sia, kata guru kita. Sia-sia niku tanpa guna, tuwas rekoso, ya, tuwas kangelan. Apa yang kita harapkan ternyata tidak ada sedikit pun keuntungan. Padahal kita mati-matian untuk bisa dapat, ternyata ilahi kita, niat kita masih sering kali kita dibujuk oleh nafsu, masih dibujuk oleh keinginan, sehingga zikir ini seakan-akan ada sesuatu, lebih-lebih ada kepentingan. Padahal ini adalah kepentingan kita menuju kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya ceritain mbah-mbah dhewe wong biyen nek belok torekat cara kuno niku wong wis sepuh-sepuh. Gak ono sing arek ngomong. Kenapa? Karena torekat ini adalah merupakan jalan untuk menuju kita jadi orang yang baik, kepada orang yang benar, kepada orang yang ikhlas, kepada orang yang ridho, sampai mencapai ihsan. Makanya guru-guru kita, pengersa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, ketika mereka mendapatkan pejangan dari ayahanda yang tercinta Syekhullah bin Muhammad, apa yang terjadi, Pak? Yo rekoso. Wong biyen niku nderek torekat niku rekoso. Nggo ndukur gunung, nggo jero laut ya, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tidak hanya cukup tenaga, Pak, harta kita korbankan. Omah ditinggalkan demi untuk mendapatkan rahasia-rahasianya Syekh Abdul Qadir Jilani dan para wali-wali Allah. Makanya guru kita bilang, penojo kate dadi wali. Wali ku tantangane rintangane wis gak karu-karuan abote.
enak dadi santrine wali. Nek kepingin sampe dadi wali wis gak nuntut, Pak. Wong awake dhewe dididik ngatone wis gak karu-karuan sambate. Waline Allah, tidak pernah mereka merasakan hidup ini susah. Waline Allah tidak pernah merasakan hidup ini gelisah. Kenapa sandarannya adalah punya Allah. Nah, kita kan kadang-kadang sambung, kadang-kadang tidak sambung. Oleh karena itu, justru Pak, sampai ningali kegiatan-kegiatan torekot aja di pundi-pundi ya wis ngeten iki. Untung termasuk iki jek kuwat. Jenengan teng daerah pundi-pundi paling amal ya khusus ya wong papan, wong limo, wong itu tuwe bisa ya. Dikira wis kata pecentol, kata aja nih. Kalau di sini alhamdulillah tiap Selasa dikadah dia. Kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah? Karena ini adalah bimbingan rohani. Ilmu-ilmu yang tidak hanya cukup kita sekedar hadir. Tidak cukup hanya sekedar kita ikut-ikutan. Beda dengan ngaji-ngaji yang lain. Ini kan ngaji zikir, ngaji rasul. Kapan kita tampak, kapan kita rasakan, tergantung kita. Enten sing melok pun 10 tahun, gak ngefek belas sih kawan. Saya ngobrol kali konco-konco, kamu ikut zikir berapa tahun? Wis ono 15. Yo apa gak ngefek. 15 tahun, 20 tahun. Enten sing melok 2 dina wis ngefek. Yo Allah, luar biasa saya ikut zikir. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus bangga sekali. Kita punya majelis, ya. Kita punya tempat untuk kita jadikan tempat ini adalah tempat kita curhat kita kepada Allah. Sudah dikasih jalan oleh guru-guru kita. Dalil-dalil sering kita baca. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Cetok anjene wis hafal ya. Wong-wong iman iku atine tentrem sebabnya napa eling Allah. Gak ono maneh sing iso tentremno ati, gak ono maneh. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tapi ketika kita rasakan, tetapi setiap waktu, setiap saat kita bisa merasakan seakan-akan kita tanya, ya Allah, di mana letaknya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub ya Allah. Kami rindu, kami mati-matian ya Allah, berikan kefahaman ya Allah. Tunjukkan ya Allah, tempatkan sekejap saja ya Allah, di mana ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kata guru kita, anjene kula sampeyan kepotongane wong sing dablek. Nggih. Wong aras-arasan, wong dablek kepingin enak, duit nyekel tapi gak nyambung gawe. Kepingin alim, kepingin nikmat urip iki tapi dikira aras-arasan, nggih Bu nggih. Nah, termasuk wong napa niku Bu? Ndak. Allah itu tidak akan menghukum kita, membuat kita sakit, membuat kita sengsara. Allah tidak pernah. Allah itu Rahman Rahim, memberi petunjuk, memberi jalan. Apabila kita sedih, apabila kita letih, dikasih jalan oleh Allah. Kita saja yang tidak. Sehingga terjadilah kita urusan duniawi tok entek awak dhewe mikir, direwangi sampai awak kuru gara-gara mikir dunia, direwangi sampai gak karu-karuan. Kita belum sempat mikir sampai kuru urusan ya Allah, kula niki pun sampai sepunten napa dereng Gusti. Ya Rasul, napa panjenengan pernyakoni kula sebagai umat panjenengan? Ya Syekh, kula dadi santri panjenengan panjenengan akoni sampeyan catet nang buku jenengan. Belum pernah Pak kita stres mikir awake dhewe yo apa aku nek mati. Stres kita nek mikir karo rumah tangga nggih. Dalam keadaan sulit untuk mencari ekonomi,
Nyambut gawe ngene gagal ngono, gagal baru sumpek. Nggih. Toleh. Kaya gak duwe pangeran. Kata sahabat saya, kita punya Allah. Kita belum pernah, Pak, gelisah resah karena kita takut kalau mati gak bawa iman. Kita belum pernah resah gelisah sampai kurus memikirkan saya ini diakui gak sama sahabat, sama guru kita. Kita sementara yang mikir sampai balik penyakit kambuh, mikir dunia tok, Pak. Bulet masalah mikir anak, mikir bojo, mikir ekonomi. Kapan hening kita memikirkan kalau besok bukan hari kita, andaikan besok kita sudah tiada, apa yang kita bawa? Apakah sudah cukup bekal kita mulai kita balik sampai saat ini? Ibadah yang mana yang akan menjamin kita di hadapan Allah untuk bisa kita selamat? Dereng duduk, dereng gitu, Pak, kita ngaji memikirkan akhirat sing sampai ngeluh ya. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih enak ya. Guru-guru kita pasang badan, Pak. Sampai lihat persyaratan jadi wali, persyaratan jadi mursyid, persyaratan jadi guru, persyaratan jadi kiai. Apa teman kan kalau sampai mati saya daftar dari santri. Saya tidak pernah punya cita-cita kepingin jadi kiai. Apa mana? Guru mursyid tiap malam mendoakan kita. Sampai doanya lihat di dalam kitab itu. Ya Allah, jangan sekali-kali satu saja santri saya yang membuat penderita, yang kekurangan zahir dan batin. Saya ya Allah yang pertama menderita, jangan santri saya. Guru-guru kita pasang badan. Syekh Abdul Qadir Jailani pasang badan. Saya akan berdiri di tengah-tengah neraka kelak di akhirat. Jangan sampai satupun santri saya yang masuk ke neraka. Inilah janjinya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada santri-santrinya mulai zaman akhir sampai zaman nanti ila yaumil qiyamah. Lah kita sudah enak, Pak, derek wali, derek guru tinggal ngetutno. Lu ngetutno iki lho kadang-kadang yo. Dikon ngidul ngulon, dikon ngulon ngetan, dikon ngetan ngalor. Iki sing asu sing stres gurune apa santrine? Sekarang pengantuk. Tapi jenengan kudu syukur, Bu, enggak ada majelis zikir. Yang majelis ini yang kita harapkan, bukan majelis-majelis yang lain. Karena di sinilah adalah tempat majelis-majelis ya, yang mana majelis ini adalah majelis yang telah didoani, yang telah direstui sampai kiamat. Ini adalah majelisnya beliaunya. Tiga ingin kali Gusnat pengriki. Ini adalah majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini adalah majelisnya Abah Anom. Ini adalah majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan sedikit hijab dibuka oleh Allah, kita akan kemana? Tidak hanya sekedar kita kekauripan, tapi kita reuni. Disinilah, Bu, wali-wali Allah, guru-guru kita. Kita fatihai, kita sambung. Mulai awal kita barokai Fatihah. Ruhnya mereka di sini mengangkat tangan mengamini doa kita. Allahumma Muhammad. Kita paling-paling yang lain yang di para balik kok soto aja lo badokan itu dibakar gitu. Kadang-kadang lainnya yang dibakar. Kita belum pernah membahas di majelis ini adalah majelisnya para aulia Allah. Mereka hadir ketika kita wasilah ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai guru-guru kita semuanya kita hadir
Betapa indah dan ramainya majelis ini telah dikunjungi oleh guru-guru kita. Inilah keindahan yang luar biasa, Bu. Maka akan terpanggil dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Ketika punya istiqomah kita di tempat yang mulia ini, barulah kita dibuka sedikit kepahaman kita oleh Allah. Kita ini menghadiri majelisnya siapa? Kita ini adalah menghadiri majelisnya Abah Anom, majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani, guru kita yang sangat kita harapkan kelak di alam barzakh. Kate celuk-celuk sopo, celuk-celuk anak, celuk-celuk dulur. Mungkin kita panggil guru kita Syekh, kula santri panjenengan Syekh. Kelak di mahsyar kita panggil-panggil guru-guru kita, Bu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Digiring kita wasiqat digiring sapa aladina wong akeh ittaqau kan padha takwa sapa aladina. Siapa orang-orang yang takwa? Bukan kita, guru-guru kita. Kita gandol terbani ila jannati maring swarga zumara berbondong-bondong. Kita bersama orang-orang alim, orang-orang takwa, para guru-guru kita. Di mana tempatnya penggalinya? Di majelis-majelis yang kita cintai ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini membawa manfaat untuk kita supaya kita tidak sia-sia. Kita ikut sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi kenapa belum ada rasa? Ini salahnya siapa? Bukunya atau kita? Ternyata kalau kita selidiki dan kita teliti, kita yang kurang sungguh-sungguh, kurang mantap apa yang sudah dibawa oleh pengarsa apa, oleh guru kita. Mudah-mudahan hanya Allah yang menolong kita. Kita yakin para jamaah semuanya yang istiqomah akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada ukuran untuk dunia. Kalau kita bandingkan dunia, kalau melo dikir petang tahun wis oge, kalau melo dikir 10 tahun panjang larang, bukan itu. Tapi yang menjadikan kita paham, yang menjadikan kita berhasil, tempatnya adalah berada di dalam dada ini. Akan terdapat keindahan, akan terdapat ketenangan, meskipun uang kita pas-pasan. Kadang-kadang bisa makan, bisa belanja, kadang-kadang masih cari. Anak sekolah bayar, kadang-kadang ya torok, kadang-kadang ya semoyo. Tapi istri dan anak-anak kita menjadikan qurrata a'yun, penenang dalam jiwa kita. Itulah tanda-tanda kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ditolong oleh Allah.